Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Ya Bapa kami yang pemurah dan penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini, oleh karena Engkau masih menguasai kehidupan kami selama 6 hari lamanya hingga hari yang ke-7 pada hari ini. Tuhan masih memberi kesempatan buat kami untuk berhimpun menghadap Tuhan, walaupun itu dilakukan di rumah kami masing-masing. Karena itu Tuhan, kami mohon, kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti dan melakukan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada hari ini. Biarlah dimampukan dengan kuat kuasa Roh Tuhan sendiri. Berkenanlah Tuhan mendengarkan doa kami. Kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahan utama terambil dari dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-32. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu kami adalah saksinya. Kami mau sakbina. Menjadi seorang saksi
dalam satu perkara adalah hal yang tidak mudah. Petrus adalah seorang Yahudi yang pernah menyangkal Yesus. Namun setelah ia menyaksikan peristiwa kebangkitan Yesus, maka ia menjadi seorang yang militan, artinya menjadi seorang yang penuh dengan semangat dalam memberitakan tentang Yesus yang bangkit itu. Ia telah sepenuhnya menerima Yesus sebagai Mesias. Bahkan Petrus mengungkapkan bahwa Yesus adalah anak Daud yang telah dinubuatkan para nabi dan yang telah dijanjikan dari Allah. Jikalau kita membaca dan merenungkan dengan sungguh melalui kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-22 hingga yang ke-32 tadi, di situ jelas menceritakan tentang keberadaan Petrus yang tidak lagi memiliki keraguan untuk bersaksi dan berkhotbah bersama dengan murid-murid Yesus lainnya. Ia bersaksi dan berkhotbah menguraikan bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Kalau kita melihat dari bacaan kita pada ayat yang ke-22, di situ dikatakan, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka." Jelas bahwa Petrus mempunyai keberanian untuk bersaksi dan berkhotbah tentang Kristus yang telah bangkit itu. Sehingga apa yang terjadi ketika orang mendengar khotbah Petrus? Orang menjadi terharu dan kemudian mereka percaya, lalu mereka memberi diri untuk dibaptis. Khotbah Petrus ini merupakan kesaksian yang pertama para murid mengenai Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, apa yang membuat Petrus dan juga murid lainnya dapat bersaksi? Petrus dan murid lainnya dapat bersaksi oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Petrus berani dan tampil menyampaikan khotbahnya oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Yang mana kita ketahui bahwa Petrus dan murid lainnya pada mulanya hanya mendampingi Yesus dalam berbagai pelayanan yang dilakukan oleh Yesus pada waktu sebelum Yesus menderita. Namun mereka sekarang sudah pergi bersaksi tentang Yesus. Kalau kita melihat juga di dalam kitab Injil Matius pasal 28, pada ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20, yang mana itu merupakan amanat agung Tuhan, perintah Tuhan untuk memberitakan Injilnya setelah kebangkitan Yesus. Yesus menyuruh muridnya untuk memberitakan Injil dan ia berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Apa yang menjadi modal mereka untuk bersaksi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sekali lagi bahwa modal mereka untuk bersaksi tentang Kristus yaitu mengandalkan Roh Kudus. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Mereka tidak punya kepandaian apa-apa, tetapi hanya mengandalkan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberi kekuatan kepada mereka dalam memberitakan Injil kepada banyak orang. Roh Kuduslah yang memberi kekuatan kepada mereka ketika nantinya mereka menghadapi berbagai rintangan atau tantangan. Dan itu dialami di tengah-tengah murid-murid Yesus sendiri. Mereka ditolak, mereka dianiaya, bahkan mati syahid. Mati oleh karena memberitakan kebenaran Kristus. Namun mereka terus pergi menjadi saksi hidup dari semua peristiwa itu. Petrus menegaskan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus adalah yang diutus oleh Allah untuk menebus manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benar apa yang telah disampaikan oleh Petrus melalui khotbahnya bahwa ketika ia mengandalkan Roh Kudus yang memampukan ia bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, ia dapat menikmati ada sukacita di dalam hidupnya. Karena sungguh diyakini bahwa bersama dengan Tuhan akan beroleh sukacita. Ini juga menjadi kesaksian Daud bahwa betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita belajar tentang bagaimana Petrus dan murid-muridnya yang sudah menyaksikan tentang Kristus yang bangkit itu, maka kita pun sebagai pengikut Yesus harus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Kita semua dipanggil oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksinya. Kendati pun dalam bentuk yang berbeda-beda. Dia memakai kita untuk menjadi saksinya ketika kita memberitakan firman Tuhan lewat berkhotbah. Tetapi juga ia mau menjadikan kita menjadi saksinya, menyampaikan tentang dirinya, tentang Yesus yang bangkit itu melalui nasihat kepada sesama kita yang mungkin selama ini dalam hidupnya tidak begitu mengenal siapa Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita dipakai untuk menjadi saksi Kristus, menyampaikan sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tidak takut dan gentar. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita ini adalah pengikut Kristus, maka hendaklah kita menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau menjadi saksi Kristus di rumah tangga kita, mau menjadi saksi Kristus di kantor atau di tempat di mana kita bekerja, di persekutuan, di masyarakat atau dimanapun. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita untuk terus menjadi saksi Kristus? Yang pertama adalah
kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk hidup dalam keraguan dan ketakutan dalam memberitakan kabar baik bagi sesama. Oleh karena Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk meyakinkan dan memampukan kita di dalam menyampaikan kebenarannya tentang Yesus yang bangkit itu. Supaya orang-orang yang mendengarkan tentang Kristus yang bangkit itu pun menjadi percaya dan sekaligus menjadi pemberita Injil Kristus selanjutnya dalam hidupnya. Hal yang kedua, andalkanlah Roh Kudus. Karena dengan mengandalkan Roh Kudus mampu merubah situasi kegelapan menjadi terang di dalam Tuhan. Mampu merubah kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi orang yang mengenal Tuhan. Sama ketika orang-orang mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Petrus, mereka menyesali perbuatannya dan mereka berkata kepada Petrus, "Apakah yang harus kami perbuat?" Lalu Petrus menjawab, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Saya kira demikian juga di tengah-tengah kehidupan kita semua. Bahwa dengan mengandalkan Roh Kudus memampukan merubah situasi kegelapan menjadi terang, merubah situasi yang membuat kita menderita menjadi mempunyai jalan keluar di tengah-tengah kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, bersaksi tentang Yesus. Ketika kita menjadi saksi Kristus, tentu punya banyak tantangan. Seperti kisah pelayanan Petrus dan rasul lainnya. Mereka ditolak, dianiaya, bahkan mati sekalipun. Karena itu di tengah-tengah kehidupan kita pun, jikalau kita bersaksi tentang Kristus, tentu kita banyak menghadapi tantangan. Terkadang kita menasehati orang untuk melakukan hal yang baik, tetapi orang mungkin belum mampu menerima nasihat yang kita sampaikan itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Atau kita mungkin datang untuk bagaimana menengahi mereka dalam situasi pertengkaran yang terjadi dalam hidup mereka, tetapi mungkin malah kita ditolak dan juga bisa saja dikatakan sebagai yang membuat menambah keruh persoalan yang mereka alami. Karena itu sekali lagi, dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini mau mengajak saya dan kita semua bahwa ketika kita mau menjadi saksi Kristus di tengah-tengah hidup ini, kita harus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, dan terus menyaksikan Kristus yang bangkit itu di tengah-tengah kehidupan kita, dan juga terus memberi kesaksian itu di tengah-tengah bagi sesama kita, dengan memperhatikan hal yang penting, yaitu tetap tekun, sabar, penuh dengan kerendahan hati, dan saling mengasihi. Roh Kudus menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk tetap menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin.